Operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berujung pada penetapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka terhadap Etik Suryani itu bermula dari operasi senyap penyidik di wilayah Solo Raya pada Kamis, 9 Juli 2026, termasuk Sukoharjo. Secara geografis, Sukoharjo yang terkenal dengan julukan Kota Makmur ini berada di Solo Raya dan berbatasan langsung dengan kota Surakarta, Solo, di sebelah utara. Kembali ke kasus, Etik Suryani kemudian diperiksa di Mapolresta Solo dan dibawa ke gedung KPK, Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Etik, kini KPK menetapkan Bupati Sukoharjo ke-16 itu sebagai tersangka dugaan pemerasan. Selain Etik, ada 2 orang tersangka lain, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, Sukoharjo Richard Trihandoko, RCH, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Trimulyo, TRM. Hal tersebut disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Sabtu, 11 Juli 2026. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta. Dengan penetapan tersangka Etik ini, maka menambah daftar kepala daerah era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tersandung kasus korupsi. Penelusuran Tribun News, sepanjang tahun 2026, ada 10 kepala daerah terjaring OTT KPK kasus dugaan korupsi. Mereka yang terjaring operasi tangkap tangan pada tahun ini, diantaranya Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Bupati Pekalongan Fadia Arafi, Bupati Pati Sudewo, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Terbaru, Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Fakta-fakta Etik Suryani Bupati Sukoharjo. Kena OTT KPK. Temukan barang bukti bernilai miliaran. KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, di Solo Raya pada Kamis, 9 Juli 2026. Tim Satuan Tugas KPK pun mengamankan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan sejumlah orang. Selain itu, lembaga anti rasuah ini mengamankan berbagai barang bukti bernilai fantastis. Harta miliaran rupiah ditemukan tim saat melakukan penangkapan di beberapa lokasi, meliputi Wonogiri, Solo, dan Sukoharjo. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, merinci tim penindak menyita uang tunai rupiah, valuta asing, serta aset logam mulia yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah, ungkap Budi, saat memberikan keterangan resmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2026. Diperiksa di Mapolresta Solo. Setelah Etik terjaring OTT KPK pada Kamis sore, ia dibawa ke Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan. Proses pemeriksaan pun berlangsung sejak Kamis petang hingga Jumat pagi. Dari belasan orang yang diperiksa lantas menerbangkan 9 orang ke Jakarta yang terbagi dalam 2 kloter penerbangan guna menjalani interogasi lanjutan. Ia hanya terlihat mengenakan masker, berjalan menuju bus, lalu meninggalkan halaman Mapolresta Solo. Dikutip dari tribunsolo.com, beberapa jam sebelum Etik meninggalkan lokasi, 4 orang terlihat menurunkan sekitar 6 koper berwarna hijau dari sebuah kendaraan. Koper-koper tersebut kemudian dibawa masuk menuju lantai 2 gedung Mako 1 Polresta Solo, lokasi pemeriksaan berlangsung. Dibawa ke Jakarta. Usai diperiksa di Solo, Etik kemudian dibawa ke Jakarta. Ia tiba di gedung KPK Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Juli 2026, pagi. Pantauan tribunnews.com di lapangan. Rombongan mobil yang membawa Etik Suryani tiba di lokasi pada pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. 6 mobil rombongan meluncur ke area belakang gedung setelah menjemput Etik dan pihak lainnya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian,
Hanya satu mobil yang memisahkan diri menuju lobi utama KPK untuk menurunkan sang bupati. Seorang petugas KPK tampak mengawal Etik begitu ia turun dari kendaraan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, itu tampil mengenakan kemeja putih berlapis rompi blazer hitam, berpadu celana panjang warna biru dan sepatu wanita. Tangan kirinya terlihat menenteng tas kecil beserta sebotol air mineral ukuran 330 ml. Sementara masker medis hitam menutupi sebagian besar wajahnya. Pada kesempatan itu, Etik memilih bungkam tak mengeluarkan sepatah kata kepada awak media. Diperiksa KPK, ditetapkan sebagai tersangka. Dalam prosesnya, Bupati Etik ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menggelar ekspose perkara. KPK diduga terlibat kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sukoharjo, Jawa Tengah. Etik Suryani diduga meraup uang miliaran rupiah dari praktik pemerasan terhadap bawahannya sendiri. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyebut, praktik tersebut terindikasi kuat melanjutkan tradisi korupsi dari rezim bupati sebelumnya yang merupakan suami dari Etik sendiri. Kami menemukan bahwa tersangka ETS memanfaatkan kewenangannya untuk memeras para pegawai melalui modus setoran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta setoran rutin dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, kata Asep Guntur Rahayu di hadapan media, Sabtu. Atas hal ini, penyidik menjerat ketiga tersangka dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf F dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ditahan 20 hari pertama. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Etik ditahan di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih KPK, sejak 10 Juli 2026. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 Juli sampai 29 Juli 2026. Tutur Asep Guntur Rahayu.